sahabat Wisma Belajar, saatnya kita bergabung belajar bersama. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta tanda lonceng agar tidak ketinggalan video kami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kakak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Adik-adik, pembelajaran yang lalu kita telah membahas berbagai jenis tanaman dan manfaatnya. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Siapakah yang punya adik? Ya, tentunya di antara kalian ada yang mempunyai adik. Bersediakah kalian menceritakan kepada temanmu? Terima kasih jika ada yang bersedia berbagi cerita. Kali ini kakak akan membantu cerita kalian. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia diawali dengan lahirnya seorang bayi. Bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi anak balita. Anak balita mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi anak-anak. Anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi remaja. Remaja tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Apakah ketika kalian pertama kali sekolah sudah sebesar ini? Tentunya tidak, bukan? Ketika baru lahir, kalian disebut sebagai seorang bayi. Tumbuh besar dan semakin tinggi. Semakin hari berkembang, bisa tengkurap, merangkak, dan berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang dialami oleh seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan seseorang antara yang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah makanan atau makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, kebiasaan hidup. Yang ketiga, faktor keturunan. Contoh makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Biasanya mengandung karbohidrat seperti nasi. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk banyak mengandung protein. Protein ada 2, yaitu protein hewani atau yang berasal dari hewan seperti udang, ikan tuna, daging, dan telur. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan, misalnya yaitu tempe, tahu, alpukat, dan brokoli. Berikutnya adalah sayuran. Sayuran sangat penting bagi pertumbuhan manusia. Misalnya yaitu sayuran kol atau kubis, sawi, tomat, wortel, terong, buncis, kacang panjang, dan kangkung. Selain mengkonsumsi nasi dan lauk pauk, kita juga harus mengkonsumsi buah-buahan seperti pepaya, pisang, apel, mangga, anggur, dan buah jeruk. Kita juga perlu minum karena air sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita perlu minum air putih sebanyak 8 gelas air setiap hari, yang setara dengan 1,5 liter air.
Selain itu, kita juga bisa minum susu, air mineral, teh, atau sari jeruk ataupun buah lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan tubuh kita. Nah, adik-adik, itu tadi pengertian pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Perkembangan perubahan kecakapan manusia akan terus berkembang sepanjang hidup. Misalnya pada saat masih bayi hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Dengan berkembangnya fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Semula makannya disuapi, dimandikan, dikenakan pakaiannya. Tetapi pada tahap perkembangannya, kita mampu makan, mandi, berpakaian sendiri tanpa bantuan orang lain. Perubahan kecakapan tersebut menunjukkan adanya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanannya, kebiasaan hidup, dan faktor keturunan dari orang tua. Untuk lebih jelasnya, adik-adik saya beri contoh lagi. Saat masih kecil, kita kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh bertambah besar dan kuat, dengan mudah kita dapat memegang tempat minum yang lebih besar dari botol susu. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Nah, adik-adik, sampai di sini tentunya kalian sudah dapat memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan, bukan? Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Adik-adik, coba perhatikan diri kalian. Kalian bisa duduk, berjalan, dan berdiri tegak. Mengapa bisa demikian? Manusia dapat berdiri tegak, duduk, berjalan, dan melakukan kegiatan lainnya karena ada tulang-tulang yang berada di dalam tubuh manusia yang saling berhubungan dan tersusun membentuk sebuah organ yang dinamakan rangka. Rangka pada manusia berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di dalam tubuh seperti jantung dan paru-paru. Sebagai alat gerak, juga tempat daging dan otot serta menegakkan tubuh. Rangka juga mempunyai fungsi lain, yaitu tempat menyimpan kalsium, fosfat, dan mineral lain yang dibutuhkan otot untuk beraksi. Mereka juga penting dalam proses pembentukan sel-sel darah, karena sel-sel darah dihasilkan di sumsum tulang, termasuk sel darah putih yang berguna untuk melawan serangan penyakit. Seperti halnya organ tubuh manusia, rangka itu hidup dan dinamis serta terbuat dari jaringan aktif yang bisa rusak dan memperbaiki dirinya sendiri selama hidup. Bagian-bagian kerangka manusia antara lain tulang tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang leher, tulang belikat, dan tulang dada. Selanjutnya ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang belakang, tulang panggul, dan tulang paha. Berikutnya yaitu ada tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Untuk lebih jelasnya, rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak. Bagian-bagian rangka kepala yaitu tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang hidung, tulang kepala belakang, tulang rahang atas, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, dan tulang rahang bawah. Yang kedua, rangka badan.
Bagian-bagian dari rangka badan yaitu tulang leher, tulang dada, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang gelang panggul, tulang paha, dan tulang belakang. Tulang belakang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tulang leher ada 7 ruas. Yang kedua, tulang punggung ada 12 ruas. Yang ketiga, tulang pinggang ada 5 ruas. Yang keempat, tulang kelangkang ada 5 ruas. Yang kelima, tulang ekor ada 4 ruas. Yang ketiga, rangka anggota gerak dan bagian-bagiannya. Rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Rangka anggota gerak bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan rangka anggota gerak bagian bawah terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sumber makanan untuk pertumbuhan tulang tersebut kebanyakan bersumber pada binatang laut. Indonesia sebagian wilayahnya adalah air, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Di sanalah ikan, kerang, dan udang hidup. Kita memiliki hak untuk dapat mengambil ikan-ikan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak cara untuk menangkap ikan. Walaupun kita memiliki hak untuk dapat mengambil ikan-ikan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, serta banyak cara untuk menangkap ikan, tapi kita tetap berpedoman pada kelestarian alam. Coba perhatikan gambar berikut ini, berbagai cara menangkap ikan. Coba bandingkan gambar yang satu dengan yang lainnya. Gambar 1, orang menangkap ikan dengan jala. Gambar 2, orang menangkap ikan dengan kail atau memancing. Gambar 3, orang menangkap ikan dengan bahan peledak. Gambar 4, orang menangkap ikan dengan pukat harimau. Yang kelima, gambar orang menangkap ikan dengan listrik atau menggunakan strom. Dari kelima gambar tersebut, ada 3 cara yang dilarang oleh pemerintah dalam menangkap ikan, yaitu gambar nomor 3. Gambar nomor 3, orang menangkap ikan dengan menggunakan peledak. Dengan menggunakan peledak akan merusak ekosistem laut. Yang selanjutnya yaitu gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah orang menangkap ikan dengan pukat harimau. Dengan cara ini akan merusak terumbu karang yang ada di laut. Yang selanjutnya yaitu gambar nomor 5. Gambar nomor 5 adalah orang menangkap ikan dengan menggunakan listrik atau strom. Dengan cara ini maka akan merusak atau mematikan ikan-ikan kecil yang ada di sungai. Nah adik-adik, kita tadi sudah belajar banyak tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, rangka manusia, makanan yang baik untuk tulang, dan cara-cara menangkap ikan yang baik dan benar. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Jika ada pembelajaran yang belum jelas, silahkan putar kembali video ini di channel Wisma Belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.